Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di suasana bulan suci Ramadan ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kita walaupun dengan cara jarak jauh seperti ini, namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi kesemangatan kita, tidak mengurangi kekhusyuan kita, keseriusan kita untuk terus thalabul ilmi, menghilangkan kebodohan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari ilmu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa yang kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab ini, untuk guru-guru AA, guru-guru kalian semua, untuk orang tua kita semua, untuk saudara-saudara kita, orang-orang yang baik sama kita, untuk Miftahul Falah, pendiri keluarga besar, dan semua orang yang mempunyai hubungan baik dengan Miftahul Falah, semua orang yang pernah menanam kebaikan di Miftahul Falah, juga kepada orang-orang yang pernah berwasiat, berpesan kepada kita untuk didoakan oleh kita semua. Mudah-mudahan kita semua, mereka semua selalu dalam lindungan, rahmat, kasih sayang, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kepada seluruh ulamanya Allah, para waliullah, dan tabi'in, dan juga kepada seluruh sahabatnya Nabi dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di penghujungnya adalah atau yang lebih utama untuk baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Caranya seperti biasa nak ya, bacakan dulu, nanti diterjemahkan dan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, bi'sas sadiqu alladhi yuqsiru fi sadiqihi wa yufshi sirrahu. Ya Aliyu, hai Ali, bi'sas sadiqu, eta panggoreng-gorengna babaturan, alladhi anu, yuqsiru mondokkeun, memendekkan saha as-sadiq fi sadiqihi dina babaturanana sadiq, wa yufshi sareng nyebarkeun saha sadiq sirrahu kana rahasiahna babaturana sadiq. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali di sini masih membahas atau berhubungan dengan pertemanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa teman yang paling baik itu adalah teman yang memendekkan hubungan pertemanannya. Jadi ibarat ada orang yang bisnis jualan barang atau jualan jasa, itu kan suka ada orang yang aji mumpung ada yang beli, kelihatan ini yang belinya nggak tahu pasaran harga ini, harga jual barang yang kita jual dimahalkan. Nah akhirnya pembelinya nggak datang lagi. Begitu juga dengan pertemanan. Kalau teman yang jelek itu, mumpung dia lagi baik sama aku gunakan nih, ini kesempatan untukku. Nah itu orang yang akan memperpendek hubungan persahabatan. Dan itulah sahabat yang atau teman yang jelek. Salah satu tanda teman yang jelek. Selain itu, teman yang jelek itu teman yang mau dan tega menyebarkan rahasia temannya. Kita punya rahasia apa aja, biasanya kan kita suka curhat, sengaja curhat atau sharing, atau bahkan curcol. Curcol, tiba-tiba terus kita curhat sama teman tanpa disengaja, tanpa direncanakan dari awalnya.
itu padahal merupakan satu rahasia bagi kita, terus sama teman kita disebarkan, itu teman yang jelek. Hati-hati kalau ada tanda-tanda teman yang seperti itu. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, alfu sadiqin qalilun wa aduwwun wahidun katsirun. Ya Ali, yuhai Ali, alfu sadiqin ari 1000 babaturan qalilun eta saeutik. Wa aduwwun wahidun, wa aduwwun sareng ari musuh wahidun anu hiji, katsirun eta seueur. Nabi SAW menjelaskan 1000 teman terasa sedikit, namun satu musuh akan terasa banyak. 1000 teman, 1000, kita punya teman sampai 1000, itu akan terasa sedikit. Karena apa? Karena yang namanya teman kita baik, pasti dia pun akan baik. Dan mohon maaf, orang yang baik itu pasti bertemannya dengan orang yang baik. Biasanya seperti itu. Makanya 1000 teman yang kita miliki akan terasa sedikit. Namun kalau yang namanya musuh, satu saja hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia punya musuh satu saja. Maka itu akan terasa banyak. Bayangkan kamu di pondok, punya musuh satu aja. Mau sekolah, pas mau pergi sekolah, lihat, di situ ada musuh, belok jalan. Mau ke masjid, ada musuh, belok lagi jalan. Mumpung kalau banyak jalannya, kalau jalannya cuma satu, itulah. 1000 teman akan terasa sedikit, tapi musuh yang satu akan terasa banyak. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, lis-sadaqati alamatun ayyaj'ala malahu duna malika wa nafsahu duna nafsika wa irdahu duna irdika. Ya Ali, yuhai Ali, lis sadaqati kangge persahabatan, pertemanan, alamatun ari pirang-pirang ciri. Lis sadaqati eta kangge persahabatan, alamatun ari pirang-pirang ciri. Ayyaj'ala kana yen ngajadikeun sahabat atau teman babaturan, malahu kana hartana babaturan, duna malika dina sahandapeun hartana anjeun, wa nafsahu sareng kana dirina babaturan, duna nafsika dina sahandapeun diri anjeun, wa irdahu sareng kana kahormatanana babaturan, duna irdika kana sahandapeun kahormatan anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW menjelaskan di sini sedikitnya ada 3 tanda persahabatan. Ada 3 tanda persahabatan. Nabi SAW menjelaskan untuk persahabatan itu ada 3 tanda. Yang pertama, kalau sahabat sejati, sahabat yang baik itu, dia akan memposisikan hartanya di bawah harta kita. Dalam artian, harta kita akan lebih diperhatikan oleh dia dibanding dengan hartanya sendiri. Satu harta. Yang kedua, dirinya. Dirinya akan ia posisikan di bawah diri kita. Dia akan lebih memperhatikan dan mementingkan diri kita. Yang ketiga, kehormatan. Kehormatannya akan diposisikan di bawah kehormatan kita. Kehormatan kita akan lebih dipentingkan dan diperhatikan oleh dia. Kalau kita menemukan teman yang seperti itu, maka itulah teman yang paling baik. Ini dipesankan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan kita mendapatkan teman yang seperti itu. Ya kalau kita pengen mendapatkan teman yang baik, ya kita harus baik juga kepada orang lain. Karena ya sudah sunatullah atau sudah manusiawi, kalau kita berbuat jelek kepada orang lain, itu bisa dipastikan orang lain pasti jelek sama kita. Karena apa? Karena di saat kita berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang itu baik kepada kita. Namun ya salah satu caranya, usahanya, agar kita mendapatkan teman yang baik, maka kita harus baik kepada orang lain. Kalau ingat kepada bahasanya Papa atau perkataan Papa itu sering bilang, ai jelema mah kumaha pepelakan. Manusia itu tergantung apa yang ia tanam. Maksudnya manusia itu akan mendapatkan sesuatu hasil daripada apa yang ia lakukan kepada orang lain.
kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan membalas kebaikan. Atau yang pasti Allah yang akan membalas kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu. Dan di saat kita berbuat jelek kepada orang lain, Allah dan juga orang yang kita bikin jelek kepada dia, pasti dia pun akan berusaha membalas kejelekan kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berbuat baik terus kepada orang lain, sehingga kita pun oleh Allah dikumpulkan, didekatkan dengan orang-orang yang baik, guna terus hidup di dunia ini melestarikan kehidupan, guna meraih dan menggapai rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, sudah ke fasal yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya. Faslun fit taubati. Faslun ari eta hiji fasal fit taubati dina nerangkeun taubat. Fasal sekarang, bab sekarang menjelaskan tentang taubat. Atau menjelaskan tentang menyebutkan wasiat-wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Ali yang berhubungan dengan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu, ya Aliyu, la taubata littaibi hatta yaghsila batnahu minal harami bitibi kasbihi atau bitayyibi kasbihi. Qala tos ngadawuh kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhe Ali, la taubata eta henteu aya tobat littaibi kangge jalma anu tobat hatta yaghsila sehingga ngumbah saha taib batonahu kana beuteungna taib minal harami tina perkara anu haram bitibi kasbihi kalawan sae kasabna si taib. Pesan Nabi SAW di sini untuk orang yang taubat, la taubata littaibi. Orang yang bertaubat itu taubatnya tidak akan diterima dulu oleh Allah, sehingga hatta yaghsila batnahu minal harami bitibi kasbihi. Orang yang taubat tidak akan diterima dulu taubatnya oleh Allah, sehingga orang itu mencuci, membersihkan, mensucikan perutnya dari segala sesuatu yang haram. Dengan apa? Dengan dia berusaha mencari nafkah dengan jalan yang baik, yang halal. Dalam artian, kita pernah berbuat dosa apa saja, maksiat apa saja, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Agar taubat kita diterima oleh Allah, maka semua makanan, minuman, semua pekerjaan kita, cara kita mencari rezeki harus yang halal juga. Hindari makan minum yang haram. Hindari cara mencari rezeki yang halal. Licik, curang kepada orang lain, nipu orang lain, atau bahkan dengan cara yang diharamkan lagi oleh agama. Jauhi semua itu. Dan baru taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya peribahasa sekarang itu begini nak. Jangankan mencari harta yang halal. Yang haram aja udah susah. Ya udah tahu yang haram susah, yang halal juga susah. Kalau sama-sama susah, ya udah kita pastikan kita hanya mencari yang halal. Karena tuh sama-sama susahnya. Ada yang bilang, oh berarti itu yang susah, yang halal lebih susah. Ya kalau sama-sama susah, ya mendingan yang halal sekalian. Ya, mencari yang haram susah, mencari yang halal susah. Ya sudah sekalian saja nyari yang halal. Ini kebetulan saya disamperin sama yang haram lagi, sama yang haram lagi. Kuat-kuatan sama kita. Kitanya harus lebih kuat. Ini tiba-tiba yang nyamperin yang haram lagi, yang nyamperin yang haram lagi. Ya kitanya yang harus lebih kuat dan harus lebih percaya kepada Allah Ta'ala. Menggantungkan diri dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, idza lam yakun al-alimu taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nasi kama yadhillul qatru ala bidin nu'ami was-sufa. Ya Ali, ya Ali, idza lam yakun lamun henteu aya saha al-alimu jalma anu alim, jalma anu pinter, taqiyan eta takwa, dhallat maka jadi poek. Naon atau ya poek. Naon mau'izatuhu, mau'izah nasi alim, kasaha cenah moekanana atau nyasarkeunana
ala qulubin nasi ka pirang-pirang hatena manusa. Kama yadhillu seperti moekan atau ngotoran nyasarkeun naon al-qatru hiji tetesan ala bidin nuami karena ala bidin nuami karena endog burung onta. Wasufa tegesna kana kokonengna endog. Jadi an-nu'am ini nama burung, kalau kita namainya burung onta. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi SAW tentang ketakwaan dan taubat kepada Allah Ta'ala. Andaikan ada seorang alim yang tidak bertakwa kepada Allah. Berarti orang alim, gampangannya kita ngomong orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Kalau ada orang alim yang tidak bertakwa kepada Allah, maka mau'idhahnya, pepatahnya, anjurannya, petunjuknya, apa yang ia sampaikan kepada orang lain, itu akan menjadikan orang lain hidup sesat. Akan menjadikan orang lain hidupnya semakin jelek. Karena apa? Karena dia tidak takwa. Ini masalah hati dan hidayah. Ini masalah tanggung jawab ilmu yang Allah berikan kepada orang lain, kepada orang alim. Orang alim itu kan sudah mendapatkan ilmu dari Allah. Walaupun dia belajar, dia mendapatkan ilmu itu dengan cara belajar angger. Kalau Allah nggak mau ngasih ilmu kepada orang itu, ya nggak bakalan dapat ilmu. Berarti ilmu itu yang Allah berikan, yang dimiliki, yang diketahui oleh orang lain itu adalah ilmu anugerah dari Allah. Ini sudah dikasih ilmu oleh Allah, kok dia tidak mau bertakwa kepada Allah. Maka orang yang alim tapi tidak bertakwa kepada Allah, apa yang ia sampaikan kepada orang lain, itu justru akan menjadikan orang lain hidupnya semakin jelek. Akan mengotori hidup manusia. Sebagaimana kalau ada satu tetesan kotoran yang netes ke kuning telurnya telur unta. Telur burung unta. Bukan telur unta, mohon maaf. Kalau telur unta, nob unta. Ini telur burung unta. Telur burung unta. Telur burung unta itu kan besar. Ada kuning telurnya juga. Pasti di saat dibuka, kuning telurnya pasti akan bersih. Sebesar itu kalau ketetesan kotoran, maka itu telur akan menjadi kotor. Maka mau'idhah, pepatah, anjuran, petunjuk, ilmu yang disampaikan oleh orang alim tapi tidak bertakwa kepada Allah, justru itu akan berakibat mengotori dan menyesatkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Makanya berdoanya kepada Allah, Allahumma, atau ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang kita amalkan. Karena setelah kita mengamalkan ilmu, karena sekali lagi saya sebutkan di sini, ilmu di dalam ajaran Islam ini atau di pesantren itu kan sering kita sering diingatkan. Al ilmu laisa lil ma'rifah fahasb. Ilmu itu bukan hanya untuk pengetahuan. Ilmu itu bukan hanya untuk wawasan saja. Innamal ilmu lil amal. Ilmu itu melainkan untuk diamalkan. Ilmu itu untuk kita praktekkan. Ilmu itu untuk kita sebarkan, kita ajarkan kepada orang lain. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan walam yujalis al-ulama'a qasa qalbuhu wa jasara 'alal kaba'iri li'annal ilma hayatul qalbi. Ya Ali, yuhai Ali, idza madha, di mana-mana tos ngaliwat, alal mukmini kajalma anu iman, naon arba'una 40, naonana sobahan isuk-isukna, walam yujalis sareng henteu bergaul, henteu nepungan, henteu calik sareng saha al mukmin al ulama ka ulama, kosa maka pasti teas keras naon qalbuhu hatena mukmin,
Wajasaro sarang pasti wani saha mukmin alal kabairi kana ngalakukeun pirang-pirang dosa anu gede. Li'annal ilma karena sanyana ilmu hayatul qalbi eta kahirupan hate atau eta hirupna hate. Pesan dari Nabi SAW di sini tentang kedekatan kita dengan ulama dan tentang pentingnya ilmu. Nabi SAW di sini berpesan, "Idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu." Kalau ada seorang mukmin, orang yang ngaku iman kepada Allah, tapi dalam 40 hari, kalau ada seorang mukmin selama 40 hari dia tidak menghampiri ulama, tidak ngedeketin ulama, tidak datang ke ulama, tidak mendengarkan pepatah ulama, enggak ngaji kalau menurut kita itu, enggak menambah ilmunya, maka apa yang akan ia dapatkan? Qasa qalbuhu, hatinya akan keras, wajasara 'alal kabair, dan yang kedua dia pasti akan berani melakukan dosa besar. Sekali lagi, orang yang beriman kok dalam 40 hari dia tidak mendekati ulama, tidak menyerap ilmu dari ulama, maka hatinya akan keras dan dia akan berani berbuat dosa besar. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi. Karena ilmu itu adalah kehidupan untuk hati. Orang yang selalu, apalagi kalau setiap hari terus bertambah ilmu, maka hatinya akan selalu hidup. Karena bahkan salah satu pepatah yang kita temukan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu kan, kita sebagai thalibul ilmi, kalian sebagai santri, itu di dalam setiap hari kita itu perlu muhasabah. Perlu memperhatikan setiap hari, saya ini hari ini udah dapat ilmu apa. Harus diperhatikan, hari ini saya dapat apa aja sih? Hari ini saya dapat ilmu apa saja. Sehingga apa? Sehingga setiap harinya kita akan terus memperlihat, oh iya ya, hari ini saya dapat segini. Besok, loh kemarin saya dapat ilmu segitu, hari ini kok cuma segini. Hari ini harus dikejar, harus ditambah lagi. Maka semakin hari akan semakin baik, terutama untuk thalibul ilmi, untuk santri. Itu hal yang sangat penting sekali, sehingga kita sekali lagi setiap harinya akan bertambah ilmunya, dan ilmunya akan diamalkan sehingga menjadi orang yang bermanfaat, mendapatkan berkah ilmu dari apa yang kita dapatkan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, innallaha la yastahyi min adzabi ghaniyyin sariqin wa alimin fasiqin. Ya Ali, yuhai Ali, innallaha sanyanya na Gusti Allah, la yastahyi eta henteu izin saha Allah, min adzabin ghaniyyin tina nyiksa, min adzabi ghaniyyin tina nyiksa jalma beunghar, sariqin anu maok, wa alimin fasikin, wa alimin sareng jalma alim, jalma pinter, fasikin anu fasik. Pesan Nabi SAW di sini bahwasannya Allah itu tidak akan malu, tidak akan ragu menyiksa orang kaya tapi maling. Maksudnya dia kaya karena maling atau setelah kaya masih suka maling. Dalam artian di dalam kehidupan hartanya dia masih berani melanggar-langgar aturan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan harta. Orang udah kaya tapi masih mau nipu orang lain, orang udah kaya tapi masih mau licik curang sama orang lain. Allah tidak akan pernah malu untuk menyiksa orang yang seperti ini. Satu, orang yang ghaniyin sarikin, orang kaya yang mau, yang maling, yang bangsat. Yang kedua, wa alimin fasikin. Nauzubillah. Orang alim, orang pinter, orang tahu, tapi dia fasik. Fasik itu masih berani melakukan dosa. Sealim apapun, sepinter apapun, kalau dia masih fasik, masih berbuat dosa, maka Allah tidak akan ragu, Allah tidak akan malu untuk ngasih siksaan orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat alim fasik. Karena ya orang nggak tahu
salah wajar nak. Orang tahu kok berani berbuat salah dan sengaja salah. Ya mohon maaf, kurang ajar. Nah, makanya salah satunya doa kita yang minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungi aku dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satu tanda ilmu yang tidak bermanfaat, dia tahu tapi dia tetap fasik. Dia tahu tapi tetap melanggar, dia tahu tapi tetap berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Sedikit lagi nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hifdzil lisani. Faslun ari teh hiji fasal fi hifdzil lisani dina nerangkeun ngajaga lisan. Sekarang fasal atau pembahasan membahas tentang pentingnya menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu la tu'ayyir ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi 'idhamun wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfir lahu. Qala tos ngadawuhkannya Nabi alaihi salatu wassalam, la tu'ayyir, ulah ngera-ngera anjeun, ulah ngahina anjeun ahadan kahiji jalma bima kalawan perkara fihi anu aya di eta ahad. Fama maka henteu aya min lahmin tina hiji daging illa kajaba wa fihi sareng eta tetep dina laham dina daging naon idhamun ari tulang. Wala kafarata sareng henteu aya kifarat lil ghibati kangge dosa ghibah hatta yastahilla sehingga nyungkeun dihalalkeun saha jalmahu ka jalma anu dighibah. Au yastaghfiro atau nyungkeun hapunten saha jalma anu ghibah lahu ka jalma anu dighibahkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, satu, la tu'ayyir ahadan bima fihi li'anna fama min lahmin illa wa fihi 'idhamun. Jangan sekali-kali kamu menghina orang lain dengan sesuatu kekurangan yang memang ada, yang memang orang lain itu miliki. Misalnya kita punya teman, kok kulitnya hitam. Terus kita, deng, kadia hideng. Nggak usah gitu. Walaupun sesungguhnya, nanti kamu sama teman kamu sendiri bilang, hideng, kadia hideng, sini hitam, sini hitam. Ya gimana lagi orang kebuktian, walaupun sebetulnya seperti itu. Gitu ya, walaupun seperti itu. Terus misalnya, ya nanti juga kamu kalau misalnya udah punya istri, punya suami, melihat, nah Kanjeng Rasul itu kepada istrinya Siti Aisyah itu kan katanya pipinya putih kemerah-merahan. Panggilnya siapa? Ya Humairo, wahai engkau yang pipinya kemerah-merahan. Ini jujur, tapi ya memang jujur gitu ya. Ini pas kalian misalnya punya istrinya pendek, kan dia bonsai, wahai jangan. Jangan kamu menghina orang lain walaupun jujur gitulah. Jangan kamu mau menghina orang lain walaupun jujur. Satu itu. La tu'ayyir ahadan bima fihi. Karena apa? Fama min lahmin illa wa fihi 'idhamun. Karena tidak ada satu daging pun kecuali di dalam daging itu ada tulangnya. Semua daging hewan, daging manusia, daging apa aja yang ada di dunia ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu pasti nempel ke tulang. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Satu yang sempurna di dunia ini hanya rokok sempurna. Manusia pasti ada kekurangannya. Walaupun itu jujur, kalau jujur menyakitkan, ya jangan dilakukan. Jangan kamu menghina orang lain walaupun itu jujur. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap daging di dunia ini pasti akan nempel ke tulang. Dagingnya empuk tapi kan tulangnya keras. Itu pasti begitu. Satu itu. Yang kedua, wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfir lahu. Karena yang namanya ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain, itu tidak akan diampuni oleh Allah sehingga kita yang membicarakan kejelekan orang itu, kita minta dihalalkan, minta ampun, minta maaf kepada orang itu dan yastaghfir lahu dan bertaubat. Kalau kita hanya dosa kepada Allah, kita
cukup minta taubat kepada Allah, minta istighfar kepada Allah. Tapi kalau kita berbuat salah kepada orang lain, maka selain istighfar kepada Allah, kita pun harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jadi sekali lagi pesan di sini dari Nabi SAW, jangan menghina orang lain walaupun itu jujur, walaupun itu nyata adanya. Dan yang kedua, berbuat ghibah kepada orang lain itu syarat diterima atau syarat kifarat dosanya itu selain bertaubat kepada Allah harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan kita sehingga selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.